Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aminatun Hasanah. Nah, di dalam video kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh salah satu alumni dari Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. Langsung saja silahkan perkenalan. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Kiki Lestari. Saya dari alumni di SMA salah satu daerah saya yaitu Boyolali. Untuk jurusannya apa ya? Aku tuh alumni jurusan MIPA. MIPA. Iya, IPA. Lulusan tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini ya, baru aja lulus. Nah, selama 3 tahun sekolah di sekolah yang ternama di Boyolali, pengalaman apa saja yang cukup mengesankan di pikiran Kiki? Itu sih, kan aku tuh lulusan dari SMP itu corona ya. Nah, hampir 1 tahun lebih di SMA itu aku lewat Zoom online, daring ya. Terus habis itu setahun setengah lagi aku masuk itu udah tatap muka. Di situ tatap mukanya pas kelas berapa? Udah kelas berapa? Pertengahan kelas 2, kelas 11. Padahal kelas 2 SMA itu paling seru-serunya. Ya, makanya itu kalau kan berarti itu pertama kali ketemu kan sama teman-teman. Nah, itu kayak canggung, terus kayak nggak seru itu yang katanya SMA tuh masa-masa paling indah. Jadi kayak gitu. Kayak SMP. Biasa, iya. Namanya kayak SMP. Terus udah harus menyesuaikan lagi dari awal, baru ya kenalan. Terus udah kenal itu kelas 12 akhir itu baru kayak akrab keluarga gitu. Terus habis itu malah ya perpisahan itu belum lulus. Intinya belum menikmati masa-masa indah di SMA, tiba-tiba langsung lulus gitu. Tapi itu cukup mengesankan sih, walaupun daring ya. Wah, ngomong-ngomong jurusan IPA itu identik dengan hitung-hitungan ya? Iya. Ini kan udah lulus, terus udah masa liburan, kuliah udah mulai buka pendaftaran, terus rencananya mau gimana? Tuh sih, itu kan aku udah mengikutin tes yang SNBT itu kan. Nah itu ya terus tinggal nunggu ujian tinggal menunggu pengumuman tanggal 20 ini. Tes namanya apa? SNBT ya, SNBT itu iya. Nasional ya, semuanya. Jadi kayak SBMPTN gitu. Iya, sekarang itu udah diganti. Terus ya gitu, tinggal nunggu pengumuman, semoga aja lolos. Amin. Mari kita doakan Mbak Gigi semoga lolos SNBT. Iya. Nah, setelah mendaftar di perguruan tinggi yang Kiki minati, terus jurusan apa yang Kiki ambil? Aku tuh ambil dalam bidang kesehatan ya. Di situ aku ambil 2 fakultas, 2 universitas, yang satu tuh di Semarang di Undip, sama yang satu di Unsud. Dua-duanya identik dengan kesehatan semua. Terus kenapa dua-duanya harus ambil tentang ilmu kesehatan, enggak ekonomi, pendidikan atau yang lain? Karena minatku di situ sih, maksudnya bidangku di situ kan. Aku juga lulusan MIPA nih. Nah, itu identik dengan kesehatan. Nah, makanya dari itu aku ambil kesehatan, bukan ambil ekonomi ataupun yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong, kamu kan udah melewati serangkaian tes dan pemilihan sesuai karaktermu. Perasaan apa sih yang kamu rasakan ketika sedang tes atau sedang memikirkan jurusan apa yang paling cocok buat kamu, itu gimana? Nah, pas awal tuh aku cari informasi itu mau ambil kayak jurusan apa, itu cari peluang, dan dari itu aku ambil ya itu jurusan yang aku pilih. Terus tes di situ tuh bener-bener udah aku siapin dari sejak SMA awal. Itu aku udah bener-bener nyiapin banget biar matang. Terus akhirnya pas tes itu ya udah kayak layaknya orang tes, kayak ngeblank gitu,
entah ada karena ngeblanknya. iya Padahal sudah persiapan dari awal SMA. iya padahal itu loh. Terus mungkin gara-gara ya di situ nervous, terus takut soalnya soal-soal yang benar-benar sulit banget. Terus ada cerita tuh temanku tuh saking saking nervousnya atau nggak tahu ya atau belum sarapan sampai ada yang pingsan. Gila, mana habis pingsan itu apa dianya itu tetap tes dan Jadi selesai. terus dipaksain setelah sakit, padahal udah pingsan itu Mm-mm. sadar langsung lanjut tes lagi. Iya, langsung diselesain, mana selesainya tuh bareng-bareng. Udah sih, emang keadaannya tuh kalau udah tes nervous sih. Nervous banget. Mm-mm. Padahal sudah dipersiapkan dari awal SMA, tetapi masih merasakan nervous, takut dan lain-lain. Seharusnya perasaan-perasaan kayak gitu tuh dihilangi ya teman-teman kalau mau tes-tes. Selain itu ada kejadian apa lagi yang cukup mengesankan? Itu pertama kalinya aku naik motor sendiri jauh sih, maksudnya ya itu lumayan jauh. Terus jalannya kan kayak yang udah rame banget, Rame banget pasti. Kota ya? iya. Terus ya mungkin itu efeknya ke tesnya, itu efek dari itu juga, jadi ya gitu. Sebelumnya ini kan sudah cuma nunggu pengumuman diterimanya atau tidak di perguruan tinggi lewat jalur SNBT itu. Ya. Apakah ada cadangan lain atau melewati jalur apa untuk ke perguruan tinggi lainnya? Oh itu, aku sih baru nyari informasi ya. Belum kayak daftar kemana-mana. Soalnya tuh kan buat daftar itu kan bayar ya, bayar. Iya. Nah harus dipikirin matang-matang biar nggak buang-buang duit. Nah Benar gitu. Mungkin aku baru cari 2 atau 3 fakultas buat cadangan itu. Tapi tetap di perguruan tinggi yang sama. Kayaknya nggak harus di perguruan tinggi ya, sama sih. Yang penting itu masuk mungkin jurusanku yang aku minatnya di kesehatan. Nah mungkin aku ambil dimanapun, yang penting jurusanku kesehatan. Iya. Jadi tetap kesehatan tapi di beda perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi. Ini kan sudah melewati semua seleksi sudah, terus ini tinggal menunggu pengumuman, dan waktu pengumuman itu kan sudah libur. Iya. Apakah ada untuk mengisi waktu luang itu, gimana caranya mengisi waktu luang? Nah mungkin itu ya, kalau kan lumayan lama tuh nunggu pengumuman. Berapa bulan sih? Kayaknya itu 1 bulan lebih sih. Ya dari tes itu 1 bulan lebih. Nah di situ aku manfaatin buat ngajar ngajar adik-adik yang SD itu, ngajar kayak misal pelajaran mereka, ya gitu, buat ngisi kosong sih, buat kayak nggak kerasa, biar nggak tegang juga sih nunggu tanggal itu. Salah satunya buat hiburan gitu di rumah, biar nggak gabut, gitu. nggak buang-buang waktu, terus menghasilkan uang juga ya selain itu. Sebelumnya nih, kan semua proses itu mulai dari lulus SMA, terus ujian, terus pendaftaran di perguruan tinggi, pemilihan jurusan, terus pemilihan perguruan tinggi negeri. Di samping itu kan juga ada doa dari orang tua. Nah, apakah kedua orang tuamu mengizinkan untuk melanjutkan kuliah yang lebih tinggi lagi? Tentu sih, orang tua sangat mendukung kalau aku tuh masuk ke perguruan tinggi. Nah juga orang tua nggak memaksa buat kayak aku harus ambil jurusan ini, harus di sini. Nah itu nggak, orang tua aku nggak kayak gitu, tapi mereka membebaskan saya, mereka mendukung. Yang penting kamu maunya apa, udah ambil gitu saja. Orang tua jadi cuma support dan doa gitu sih. Iya. Nah setelah perbincangan yang cukup lama, bukan lama sih tapi cuma sedikit, tapi bermakna buat inspirasi juga buat teman-teman yang mau lanjut ke perguruan tinggi, tetap semangat dan sukses terus untuk Mbak Kiki. Semoga diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.